Kebetulan ikon-ikon timnya Umi kan orang yang udah siap banting tulang banget, itu nggak perlu pakai biaya lah. Kalau memang benar-benar tahu bahwa ikon ini nggak ada biaya. Termasuk motor legenda ini kan berarti udah yang ngasih dapat pahalanya udah lama Wah, banget. pokoknya berkepanjangan banget. Karena jariah ya. Jadi apa? Ziyadatul khair katanya, bertambahnya Iya, kebaikan. betul, gitu. Bisa merambah ke banyak orang. Termasuk motor legenda ini kan berarti udah yang ngasih dapat pahalanya udah lama Wah, banget. pokoknya berkepanjangan banget. Karena jariah ya. Luar biasa. Gitu. Dan saya nggak kepengen melupakan sama orang ini. Walaupun orang ini sekarang mau melupakan saya, tapi saya nggak kepengen melupakan. Tapi ya susah. Karena memang saya udah pindah jauh sampai ke kampung Ciketing sono. Beliau sekarang udah punya mushola sendiri dan udah buka majelis taklim sendiri. Bahkan ustaz yang tenar-tenar lah. Lebih cenderung ke salafi, sehingga ya kita ditinggalkan. Walaupun tadinya kita tinggal di Pondok Kelapa, dia tinggal di Ciketing, setiap tahun mesti saya ke jadwal tarawih Ramadan, selalu Di sana. di sana. Kalau tarawih Ramadan saya bawa keluarga semuanya, dan selalu dikasih amplop lah. Anak-anak saya dibagi buat lebaran. Subhanallah. Selalu. Gitu. Nah, saya karena saking malunya sekarang udah nggak pernah dipanggil karena udah ada ustadz yang lebih senior, lebih tenar di sana. Ya sudah, kita nggak berharap gitu. Cuman alhamdulillah setiap Ramadan ustadz ada kegiatan apa nih Ramadan ini gitu. Ada pesantren kilat saya laporkan. Ini ada intikaf saya laporkan gitu loh. Terus ini ada saya mau nitip zakat. Itu yang saya sering akhirnya membahagiakan guru-guru TK itu yang saya dipercaya gitu loh. Dari situ. Ada zakat, saya tolong dibagi, ya sudahlah. Saya bagi dengan ya karena saya punyanya cuma itu, plus berbot paling kan. Ya sudah, itu plus berbot, itu selalu yang saya jadikan sebagai andalan untuk menyalurkan zakat sementara itu. Nah, begitu kisah singkat ini udah berjalan sekian lama lah, udah apa adanya. Corona berlalu, orang pada bingung usaha apa, yang akhirnya terjadilah ada usaha online. Nah, akhirnya Umi lah yang ikut-ikutan online. Pertama kali kita cuma jualin punya orang-orang. Oh, titipan? Ya, buat titipan. Saya ngambil gitu loh. Ngambil. Ada sebelah punya bikin bakso. Saya jualin bakso. Gitu. Pokoknya selalu saya jualin. Oh, itu bukan bikin sendiri? Bukan, awalnya enggak. Cuman lama-kelamaan kok karena mentang-mentang pesanan sedikit nggak dibikinin. Anaknya kan Umi, wah nggak bisa. Umi akhirnya maksa bikin sendiri, dan alhamdulillah bisa. Gitu. Dan bakso itu terus berkembang karena kita mengadakan ada mulai bakso super sama bakso yang KW lah gitu. Kalau super kan campurannya cuma setengah dari sekilo. Nah, kalau yang KW itu kan dari 1 kilo daging bisa dikasih 1 kilo juga tepung gitu loh. Tapi kan lebih banyak orang yang lebih cenderung yang KW yang terjangkau. Tapi kalau yang super tadi, kalau orang yang ngerti, alhamdulillah sampai sekarang jadi kelangganan orang-orang. Saya kalau nggak baksonya Ustadz nggak makan bakso. Gitu. Sampai sebegitunya gitu. Ustadz pesan, makanya di kulkas atau di freezer selalu ada standby, walaupun 1 kilo 2 kilo. Kalau ada tiba-tiba orang minta dikasih. Gitu. Selalu. Alhamdulillah. Nah, besarnya ketika ada acara besar, ada event gitu lah. Ya udah, mau pesan bakso berapa porsi? Kayak kemarin di rumahnya Pak Sito, pesen 500 porsi gitu. Kalau 500 porsi kita semuanya ada, ya 5.000 lah 1 porsi. Gitu kan, ada mangkok, ada mie, ada segala macam gitu, ada sendok. Lah kan kemarin dia udah nyiapin mie sendiri, nyiapin sendok sendiri, ya udah 3.000 aja. 3.000 kali 500, ya udah tinggal dikalikan sendiri lah gitu. Itu bakso tuh ini. Itu bakso. Nah, ini peyek ini gitu loh, kebetulan ya Umi kan iseng-iseng gitu loh, bikin peyek, tiba-tiba ada pengajian, kita kasih. Kita biasalah promo gitu loh, ngasih, padahal intinya sih mau jualan. Kok ternyata ibu cocok gitu loh. Ustadz, itu bakso peyeknya berapa gitu.
100.000 aja Bu. Segini. Gitu loh. Gitu. Terus akhirnya kan Umi berkembang. Mulai dari kacang doang, terus ada teri rebon, ditambah lagi ada kacang hijau gitu loh. Bahkan kita menyediakan kalau yang mau pesan kedelai juga kita siapkan kedelai. Akhirnya belajar lah. Betul. Akhirnya begitu pertama kali kan pakai black roti itu. Oh yang seng itu? Seng itu. Saya pesen waktu itu sampai 30 black. Ada pesanan. Itu mau dikirim gak tahu kemana lah. Pokoknya ada orang, ibu-ibu yang butuh, saya drop, sama dia mau dikemasin lagi, mau dikirim, terserah. Gitu. Karena itu sekarang nyari blacknya susah, akhirnya saya mau pakai lebih simpel kayak gini. Betul. Ternyata ini kan banyak di mana-mana. Ada yang lebih kecil segitu, itu kan 5 liter, ini 10 liter. Iya, itu kalau itu punya Ikhwan. Isinya punya Ikhwan. Itu making doang ya berarti ya? Making doang. Saya, kerupuk aja. Sini sama sini. Terkenalnya karena ini namanya Pak Mahrom yang bikinnya kerupuk Pak Mahrom. Dan mulai terkenal ini kalau waktu Zainab nikah. Oh, buat souvenir. Itu sempat rame tuh gara-gara Umi bikin souvenir ginian. Dijelek, nggak pantas masa orang kaya dikasih souvenir kayak gitu loh. Karena kan Umi berpikir yang logika gitu loh. Selama ini orang dapat souvenir selalu disimpan atau dibuang. Mubazir lah. Saya kalau dapat souvenir dari ibu-ibu pengajian, itu dari segala macam souvenir dikasih ke saya. Dan sama saya juga nggak kepake. Makanya Umi kepikir, ini kalau kita souvenir jangan benda-benda, jangan barang-barang deh, makanan aja. Nah, akhirnya pesen Pak Mahrom kayak ginian yang sudah dibungkusin plastik. Bal-balan. Plastik ini loh, segini-segini. Kecil-kecil. Dua warna kan, kuning sama putih. Bukan, kalau ini kan sekarang begitu itu udah berjalan waktu, Ustadz, saya mau kepengen kerupuk yang kayak kemarin di hajatan. Ya saya pesankan, saya adakan dan saya kemasin seginian. Saya jual segini 50.000, saya jual 100.000. Ternyata untungnya kegedean. Akhirnya saya turun lagi, saya packingin pakai plastik. Sekarang Zainab jualan gitu. Sekarang saya jualan yang 10.000-an satu plastik. Kalau enak kan 3.000-an. Kalau saya 10.000-an. Saya timbangin pakai timbangan 1 on lebih lah, 110 gram. Gitu ternyata saya foto klik gitu loh. Itu berapa harganya gitu. Jadi kalau ada orang yang main, saya kasihnya souvenir itu. Kemarin beberapa orang yang takziah ke rumah sini apa? Saya pulangnya pakai itu gitu loh. Kok takziah dikasih ini oleh-oleh juga. Selalu saya bawain. Akhirnya berjalan sampai sekarang gitu karena peyek sama ini berjalannya sudah ini terakhir kemarin saya ada pesanan 100 toples dikasih waktu cuma 3 hari. Yang waktu puasa kemarin bukan? Belum, setelah puasa. Ada lagi. Karena puasa kan juga ya. Iya, kalau puasa. Iya. Jadi itu orang nggak tahu kalau ya untung lah, jelas yakin untung banget lah, sangat untung banget gitu. Tapi kan memang nggak tenaganya nggak main-main ini kan. Berapa jam itu di depan kompor? Makanya bercandanya gini, orang kalau mau kepengen nambah duit kan dia cuma nyalain lilin gitu. Kecil dapatnya, Umi nyalanya kompor. Gimana nggak dapatnya lebih banyak kan gitu. Alhamdulillah pokoknya jelas berkahnya di situ. Apalagi Allah berkehendak lain ya. Kalau yang itu benar-benar bersih tanpa ada runtukan. Iya, bisa. Kalau Umi kok lebih banyak runtukannya gitu. Itu yang lebih berkah lagi. Kenapa? Kita kirim ke pesantren Cilengsi, kirim ke pesantren Cikampek, kirim ke pesantren Majalengka, sampai dikirim ke pesantren Purbalingga. Itu dari runtukan itu. Bahkan sering terjadi ketika ada acara sini, udah bawa runtukannya udah. Nah, runtukannya kayak kerupuk malah. Iya, justru lebih banyakan itu, lebih enakan segala macam rasa di situ ada. Gitu. Jadi itu berkahnya dari situ aja sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya berjalan terus, orang-orang pada mikirnya gitu loh, Ustadz, Uminya bisa masak apa lagi? Ya maunya apa gitu loh. Jadi apa aja bisa dimasak. Apa aja dimasak gitu. Mulai dari masakan yang tidak ada di mana-mana. Apa contohnya? Contohnya gini, tumis kembang pepaya. Nggak ada di mana-mana. Sekalipun ada, mesti pahit, mesti. Ada tumis daun pepaya gitu. Itu 2 ini menu utama. Plus satu lagi yang airnya lodeh jantung pisang. Itu yang menjadi kelangan banyak orang.
Cuman itu aja. 3 itu yang menjadi menu utama. Makanya sekarang punya brand yang biasa nanganin kalau nikahan atau mau kekahan, Nah, orang biasanya pesennya apa? kalau akekah lain lagi. Oh, akekah lain lagi. Lain lagi. Kalau akekah itu justru biasanya ya kayak akad nikah juga. Kalau sudah tidak berdana baru ngomongin kita. Kalau berdana masih nyari yang elit. Gitu. Serius gitu. Coba lihatin Ikhwan ketika punya uang, udah langsung ke sono gitu. Gitu. Ini mah budget yang pokoknya budget yang minimalis. Ketika dia minta ke sana kemari udah nggak bakalan ke colok, ya udah, Ustadz bisa bantu nggak? Bisa. Ada modal berapa? Untuk undangan berapa? Kita kondisikan. Kebetulan ikhwan-ikhwan timnya Umi kan orang yang udah siap banting tulang banget, itu nggak perlu pakai biaya lah. Kalau memang benar-benar tahu bahwa ikhwan ini nggak ada biaya, ya kita sampaikan, maaf ya kita jangan harap-harap sesuatu. Gitu. Tapi kalau memang ada rezeki, yakin lah. Kalau cuma sekedar untuk nyuci baju, untuk bikin pewangi pakaian, itu insya Allah ada lah. Kayaknya kalau udah ada sore-sore Umi ketika, saya kan ada pengajian di Al-Hikmah, Selasa sama Kamis. Kalau udah Kamis, Umi mau masak apa nih? Gitu. Tawarkan kepada ibu-ibu pengajian yang di rumah belum masak untuk buka puasa, Umi nyiapin menu. Gitu. Selalu tadi 3 menu. Tumis kembang pepaya, tumis daun pepaya, sama lodeh jantung pisang. Tambah 2-nya ada pepes pete Cina, tahu sama botok pete Cina. Gitu. Wah, kalau mau mesen mana? Oh, bisa. Nanti itu di brand itu ada. Silakan. Tulis aja nomornya nanti ya. Nanti bisa tulis nomornya lah. Gitu. Dan itu rata-rata kalau Umi selalu biasa kalau memang ada tuh hari Kamis sore. Pasti ada tuh stok mau. Iya, artinya iya. Kalau memang biasanya Umi selalu masak, selalu dari Kamis. Jadi menyongsong malam Jumat dan buka puasa. Sama buat hari Ahad juga. Kalau hari Ahad itu kan nggak mesti ada menu kan kalau hari Ahad. Pokoknya ya kalau pas lagi Umi lapang tidak kemana-mana ya udah makan gitu loh. Ini ada satu yang memang sampai sekarang kepingin banget kita ngumpulin ikhwan di Riasa mau makan yang sampai sekarang belum pelaksanaan karena kita kan nggak talent biasa kan. Sekalipun ada kita nggak ada gitu. Mau dimasakin tongseng kambing. Waduh. Karena kambing kemarin masih belum dimasak masalahnya gitu. Kambing itu ada. Ya karena kita kebagian kambing cuma dikit dagingnya. Lah kalau dibagi ke ikhwan-ikhwan dikit kan nggak enak. Udah dimasak aja sama Umi, nanti dimakannya bareng-bareng gitu. Besok Ahad ketiga. Itu kemungkinan bisa jadi kalau nggak ada tiba-tiba ntar ada acara aksi apa sih? Kalau ada acara dadakan ya. Ya alhamdulillah. Pokoknya doakan semuanya berkah. Termasuk tadi kalau akekah. Sebenarnya gini, kalau bicara masalah akekah gini, kita profesionalnya bukan punya anggaran berapa, mau beli kambing yang harga berapa. Gitu. Karena yang variasi itu dari harga kambingnya. Iya, jadi kalau kita menu selain kambing itu kan nasi, ada sayur dan segala macam itu 15.000. Standar itu lah. Iya, silahkan mau nyari kambing yang harga berapa, nanti kita tambahkan ke sini. Dan kambing itu juga ada dua tawaran menu. Mau gulai sama sate atau mau tongseng sama sate. Tapi pasti 2 itu. Pasti 2. Nggak ada yang gulai doang. Kecuali kalau memang kemampuan sedikit, uangnya sedikit, kambingnya kecil, tapi dibaginya banyak. Gitu. Masa kambing satu mintanya 70 sampai 100? Ya cuma satu menu lah. Jadi dicacak lembut, kemudian diaduk, udah yang penting semua kebagian. Penting ada kuahnya. Ada kuahnya. Tapi selalu puas kok insya Allah. Iya. Bahkan pernah ada yang iseng-iseng minta, bisa nggak Ustadz bikin nasi kebuli? Ya kan, anak-anak bukain YouTube kan, bisa. Dan ternyata nggak kalah dengan kebulinya Jordan atau kebulinya Abu Nawas segala macam tuh ternyata. Masya Allah. Diakuin oleh orang yang sudah biasa makan-makan itu, ternyata kita lebih enak. Iyalah berani bumbu. Gitu. Pokoknya kalau ada yang pesen, biasanya bisa dibikin. Iya, bisa dibikinin lah, gitu. Tapi nggak apa-apa lah, emang kembali itu semua udah ketentuan yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aman insya Allah. Udah berapa, Jak? 46. Udahlah, udah jamnya. Iya nggak apa-apa lah. Kalau emang ada yang bertanyakan lagi apa? Takutnya kemalaman. Tapi intinya gitu loh. Yang perlu saya sampaikan lagi bahwa selain menu-menu makanan yang Umi masak, saya juga ternyata kebetulan kenal sama Pak Yadi. Oh iya, itu lupa belum bertanya. Gitu. Jadi saya menawar-nawarkan busa kemana-mana yang dijamin kualitas seumur hidup.
Nah, Kita juga bisa menjamin boleh pesan juga ganti bungkus, boleh pesan ganti spray gitu loh. Saya mengantar busa itu sampai ke Kelapa Gading itu pakai motor motor. yang kualitas nomor satu lagi, tebel 20, lebar 180, panjang 200. Gimana Pakai bawanya? motor Gimana yang bawanya? tidak masuk akal lagi. Umi ikut. Gimana gini bener? Enggak, pokoknya enggak di belakang, di panjang belakang, Umi di depan. Gitu. Sampai Agak ekstrim. setiap kali lampu merah gitu loh. Pak, istrinya biar ikut saya aja. Enggak. Nah, beberapa lampu merah ketemu gitu, kita kalau lampu merah berhenti jauh. Minggir dulu kalau lampu merah kita gitu. Itu malam bawanya. Siang, Oh siang? siang. Nggak ketilang. Dan alhamdulillah gitu loh, berjalannya waktu kasur itu sampai ya beberapa ikhwan yang ikut bantu jualin sampai 40 juta lah, Nah, tidak bisa bayar karena uangnya kepake. Nah. Gitu. Ya udah nggak apa-apa lah kalau memang belum rezeki, tapi susah intinya Nah. gitu loh. Tapi ya Allah ganti di tempat yang lain gitu loh. Tiba-tiba Wanayasa pesen 10, pesen 15 gitu loh. Kan jelas 15 juta. ini apa aja yang kasurnya buat apa aja? Bang? Enggak, kasurnya ya kasur biasa aja. Kita Maksudnya rumah tangga bisa, nggak bisa. terus misalnya kayak villa-villa itu kan juga Bisa. butuh banyak kasur. Gitu bisa. Dan hari ini lagi ada pesanan 40 kasur untuk panti. 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 Oh, 40 piece. 40 biji. Ukuran? Yang ukuran lebar 90, tebal 10, panjangnya 2 meter. Tadi Abun itu langsung kenalan dengan yang produksi itu. Ya, langsung ke Pak Yadi. Kita kadang-kadang Pak Yadi kita dapat udah rapi, udah dibungkus, kalau emang cocok bungkusnya. Tapi rata-rata yang sering terjadi karena Pak Yadi nggak bisa mengadakan bungkus yang bagus, kita bungkus sendiri. Oh. Kalau di bawah 15. Oh. Artinya di rumah masih menampung. Nah, Kita jahitin, bungkusin, kemudian setelah rapi kita kirim gitu. Tapi kalau sekarang kayak gini 40 nggak sanggup, taruh di mana barangnya? Pokoknya saya mau terima jadi, terima beres. terima dari beres. Pak Saya tinggal bikinin spraynya saja, gitu. Dan Kasur tuh. Kasur. Yadi. Itu pabriknya di mana Bun kalau ini? Ada dua. Kita tahu pabrik yang pertama di Satu, Setu, sama di. yang kedua sekarang di. Biasanya kalau Abun ngambil yang di mana? Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya Pokoknya kontaknya ke Pak Yadi, sama Pak Yadi nggak tahu mau dikirimnya dari Setu atau mau dari mana, terserah. Yang penting sampai ke tujuan. Kadang-kadang gitu kan, langsung Pak diantar ke Wanayasa, Pak langsung diantar ke Bandung. Tergantung saya pesanannya mau disuruh diantar ke mana. Bisa seluruh Indonesia ya? Bisa. Beberapa ikhwan Maus, mulai Ustadz Hani, Pak Barudin, termasuk Ustadz Arif, Ustadz Nur Hamim, kasur semua dari saya. Apalagi Nusa Jati gitu loh. Udah jelas banget gitu loh. Kita titip ke bis Seberalam atau bis Sinar Jaya, kasih aja uang, beres. Sampai. Nanti kalau saya misalnya ada kan, tahu-tahu butuh kasur nih 50. Boleh. Kayaknya banyak kayak gitu, tapi begitu kenal Pak Yadi, lebih pada lari ke Pak Yadi, gitu, ke saya kan gitu. Pinter, kayaknya nggak apa-apa. Saya lebih senang. Makanya coba liatin kayak Cilengsi. Itu kan harusnya lewat saya. Tapi kalau langsung hubung ke Pak Yadi, ya langsung ke Pak Yadi. Jadi kita nggak dapat seperak-perak kacang. Tapi nggak apa-apa. Saya nunjukin dapat berkahnya. Ketika mereka dimanfaatkan, dapat kebaikan, jadi saya mendapatkan. Dan bener, sampai sekarang saya jadi ya dapat kecipratan berkah. Bukan kecipratan materi uang, bukan. Berkah aja. Jadi dapat ada dari aja. sisi yang lain lah. Ada dari sisi yang lain, insya Allah. Itu tadi masakan, kasur, apalagi yang belum disebut ya? Sementara Galon belum disebut. kalau kayak galon sama gas itu sebenarnya saya bukan jualan, Kebutuhan pribadi. kebutuhan sendiri. Tapi ada orang Ya pengen kalau beli. orang pada bingung kan, kalau warung kan buka tutup. Kalau saya 24 jam. Bener, jam 3 pagi. abun mau beli gas, ya kita bukain jam 3. Jadi kan nggak canggung. Nah kalau warung memang ada yang mau bukain warung seperti itu. Gitu, mending kalau dia datang bawa uang. Nggak bawa uang, ngambil dulu ya gasnya. Ya ngambil, nggak apa-apa, karena saking deketnya gitu. Saya juga kalau ngambil air ngambil sendiri tuh. Ngambil sendiri dan nggak bayar. Dan pakai pakai motornya dia juga. Dan kita ya sering kalau cuma ngambil ada orang kan kita ketahuan kan minjem motor kan. Banyak orang ketika kita keluar atau yang ada orang ngambil, entar tiba-tiba ada yang nganter galon kosong, tiba-tiba ada uang di gini, ada di bawah gelas atau mungkin di mana ngeletakin. Kita nggak pernah nanya macam-macam kalau air. Tapi yang sering saya kehilangan itu gas. Orang pada gitu, ikhwan kan gitu loh.
tabung gas saya mau habis, takut malam nanti nggak ada. Akhirnya Ambil saya dulu. ngambil dulu. Kan berarti belum bawa galon kosong kan? Saya sering, ini saya mau beli galon kok tinggal segini, pada kemana air galonnya? Gitu. Sering saya walahkan. Tapi ya saya berhusnudon, yakin di rumah Ikhwan masa mau diambil maling gitu loh. Di rumah Ikhwan. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh Ikhwan, itu jadi memudahkan segala macam yang Tapi sebenarnya itu bukan jualan ya. Saya bukan jualan. Termasuk itu loh, kalau boleh lihat di rumah tuh berbagai macam perabotan, ada tepung, ada segala macam. Awalnya saya sebenarnya memenuhi kebutuhan Mas Salim sama mertua. Oh iya. Karena dari kantin kan kita gelas, kita suplai, ada gula, kita suplai minyak, kita suplai semuanya. Tapi karena ini udah pada jauh-jauh, ya udah nggak bisa lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah ada aja jalan rezekinya gitu. Apalagi sampai sekarang ini tinggal satu anak yaitu Halimah yang insya Allah mudah-mudahan kalau nggak September November wisuda sehingga sudah bebannya mulai. Bukannya udah wisuda? Belum. Kalau Halimah belum. Baik Bun, kayaknya kameranya udah nggak muat ya. Udah habis ya? Habis. udah nggak ngerekod? Masih. Oh, masih. Ya nggak apa-apa lah udah. Udah kita sudah aja tuh ya. Extend lagi. Oh iya. Siap. Makasih ya Bun ya. Maafin semuanya kalau ada yang kurang berkenan. Nanti kalau yang agak ini paling sama Reza dipotong-potong aja. Iya, dibuang-buang aja. Ya, kira-kira agar kalau nggak di bip aja di sensor nanti diturunin suara. Itu bisa langsung di delete bisa gitu ya? Bisa. Oke, terima kasih Litra Muda Suban Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.